Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Grayson Channel dan ini adalah segmen analisa pagi, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, hari ini kita berada di tanggal 4 Maret 2024, di mana pergerakan Bitcoin di perdagangan kemarin ada sedikit flip ya. Bitcoin agak ngedrop kemarin, tapi at the end dia balik naik lebih tinggi lagi teman-teman. Jadi Bitcoin diperdagangkan di kisaran level 62.600 per video ini dibuat. Di mana kenaikan yang terjadi pada Bitcoin itu masih sangat-sangat positif teman-teman. Oke, pembahasan kita akan mulai dulu dari kalender ekonomi untuk melihat seperti apa sih sentimen dan juga news yang ada di market untuk hari ini. Hari ini nggak terlalu banyak news. Hari Senin ada FOMC member Harker yang akan speech, teman-teman. Tapi teman-teman harus waspadai. Kenapa? Di hari Senin itu biasanya market akan kembali buka, ya. Market saham, komoditas forex itu akan buka. Dan juga ada market-market seperti option dan juga derivatif lainnya pun biasanya juga akan open, teman-teman. Nah, especially untuk ETF ya, ETF Bitcoin itu hedge fund-nya juga akan mulai melakukan order, ya, baru menerima order lagi atau melakukan atau mengeksekusi order itu di hari Senin, teman-teman. Jadi siap-siap tuh akan ada volatilitas yang lumayan tinggi. Ada yang bakalan jual, ada juga yang bakalan melakukan pembelian. Jadi bisa jadi market akan sangat-sangat volatile di hari Senin. Ya, jadi waspada buat teman-teman yang mungkin trading. Dari beberapa sentimen market kemarin sih nggak terlalu banyak ya. Salah satunya ada Bitcoin withdrawal challenge record. Saat ini sudah mencapai 2 miliar US dollar. Ini diperhatikan atau dipantau dalam beberapa hari, teman-teman. Jadi ada withdrawal yang cukup tinggi dan ini jumlahnya cukup mirip dengan yang ada di Juni tanggal 28 sampai 29 2021 ketika Bitcoin itu ada di puncak-puncaknya ya. Jadi withdrawal daily di perdagangan kemarin, eee, ya kemarin kalau nggak lagi 2 hari lalu, itu sangat-sangat tinggi teman-teman. Yang menandakan memang, secara harian itu ada yang melakukan taking profit dengan jumlah yang sudah cukup besar. Kemudian kalau kita lihat di scoop yang lebih luas teman-teman atau time frame yang lebih panjang, sebenarnya posisi dari Bitcoin sekarang itu terus mengalami penurunan dari jumlah, kepemilikan di exchange, yang berarti adalah holder pada Bitcoin makin lama makin banyak secara jangka panjangnya ya, teman-teman. Nah, ini merupakan salah satu, anomali data di mana, dari data daily menunjukkan ada transaksi jual yang cukup besar, tapi dari long term di kita bisa perhatikan di mana jumlah daripada holder pada Bitcoin justru semakin meningkat. Nah, ini kurang lebih datanya sama teman-teman yang menunjukkan bahwa, saat ini Bitcoin, masih dalam fase parabolik ya, di mana, ketersediaan mereka di exchange semakin turun. Kemudian harga Bitcoin akan menjadi parabola, tidak ada Bitcoin OTC yang tersedia, sementara pelanggan BlackRock membeli $500 miliar setiap harinya. Jadi BlackRock masih dalam proses akumulasi di mana pada Bitcoin OTC-nya itu ya bisa dibilang bakalan kekurangan supply nih kayaknya teman-teman. Bakalan ada, semacam permintaan yang membludak masuk ya. Kemudian kalau kita lihat juga dari data Soso Value, dari data ini kita bisa melihat nih ada transaksi, outflow yang besar banget kemarin, teman-teman di tanggal 3 ya, ada ya sejumlah berapa nih, sekitar 135,5 juta ya. Itu withdrawal teman-teman pada market khususnya Bitcoin yang kita bahas kali ini dan kita akan menunggu nih, seperti apa respon dari market ke depannya, ya. Jadi hari Senin menurut saya menjadi salah satu, market yang bakalan sangat-sangat dinantikan, teman-teman. Kemudian juga mungkin teman-teman ketinggalan narasi terkait dengan FTX, withdrawal ya, ini sudah mulai dibuka, teman-teman. Jadi, FTX sudah bisa melakukan, eee, apa namanya, distribusi kepada para pengklaim yang sudah melakukan registrasi sebelumnya. Jadi by the way FTX ini adalah exchange yang udah collapse.
exchange yang udah bangkrut teman-teman dan, tidak beroperasi lagi. Jadi dana-dana investor yang masih bisa diselamatkan itu akan dikembalikan. Jadi investor sudah bisa melakukan klaim dan juga menerima pembayarannya. Pembayarannya setahuku, dalam bentuk Bitcoin atau Ethereum. Itu sih beritanya, jadi klaim withdrawal sudah bisa dilakukan. Kemudian ini salah satu informasi aja, ada project namanya EtherFi, yang mana project ini dikabarkan itu sudah mendapatkan, sejumlah aliran dana teman-teman. Dari yang sebelumnya di awalnya dia mendapatkan sekitar 15 juta US dollar ya, dari para investor hedge fund gitu. Kemudian sekarang sudah meningkat sampai 40 juta US dollar, teman-teman. Ini merupakan salah satu project yang bakalan, dinantikan ya peluncurannya, Etherfi. Jadi teman-teman bisa pantau project ini, let's say nanti kalau ada airdrop atau ada sesuatu, kalau udah mulai muncul kemunculan daripada project ini, boleh teman-teman lirik karena menurut saya aliran dana dari project ini tuh cukup besar dari para investornya. Nggak terlalu banyak sentimen ya teman-teman hari ini, kita lihat dari pergerakan dari market Bitcoin seperti apa. Bitcoin overall sangat strong, Bitcoin masih coba untuk ngetes level-level resistance di atas teman-teman. Menurut saya resistance ini adalah resistance yang sangat tebal. Kenapa demikian? Karena Bitcoin saat ini sedikit lebih rendah dari all time high sebelumnya, yaitu ada di kisaran 68 ribuan something teman-teman. Jadi bisa dibilang sekarang kita akan menyentuh, eee, detik-detik kita menyentuh all time high dan tentunya ini adalah fase di mana Bitcoin sangat-sangat impulsif bullish. Dari volume perdagangan sangat bagus, smart money juga sangat baik, ya MACD masih hijau teman-teman, masih ada peluang untuk kenaikan lanjutan pada Bitcoin dan sangat-sangat menarik, let's say kalau Bitcoin mampu tembus level ke 70 ribu maka kita confirm bikin all time high yang baru. Sementara di perdagangan kemarin dari BTC Dominance itu terus mengalami penguatan ya, ini masih ada penguatan, di perdagangan kemarin dan ada semacam aliran dana yang masuk ke Ethereum. Ethereum, kemudian juga beberapa koin kayak meme coin kemarin juga naik lebih signifikan padahal sempat ada drop, teman-teman. Jadi ibaratnya aliran dana pindah dari Bitcoin ini masuk ke beberapa altcoin, which is itu Ethereum, kemudian meme coin. Masih ada momentum buat kenaikan. Sementara dari koin-koin yang lain kayak Litecoin kemarin koreksi, kemudian Matic juga pelan-pelan kemarin koreksi, Mantah, koreksi juga, INJ koreksi agak dalam teman-teman. Tapi dia kayaknya ngetes level support sih, INJ ini menarik. Itu Mantah, ICP pun juga masih sideways. Jadi pada intinya itu ya, perubahan aliran dana itu masuk, ke market Bitcoin, kemudian Ethereum dan juga, Dogecoin dan meme coin yang lain. Jadi itu yang masih menjadi salah satu perhatian sih teman-teman. Tapi kalau dari market, Bitcoin-nya sendiri itu nggak ada masalah, Bitcoin akan dapat closing time frame weekly hari ini dan so far kita progress, good ya, good candle. Teman-teman ijo pekat dengan volume transaksi yang nanjak di minggu kemarin. Kemudian juga ada smart money yang benar-benar full di market. Eee, MACD juga memberikan indikasi yang positif. Jadi belum ada indikasi koreksi pada Bitcoin untuk sekarang ini. Secara jangka pendek juga kita belum mendapatkan closing yang mengkhawatirkan teman-teman. Overall Bitcoin di time frame daily menunjukkan indikasi, sideways saja ya. Koreksi bersifat sideways tapi belum ada rencana untuk, penurunan yang signifikan. Sementara Ethereum, ini growth terus teman-teman, saya rasa Ethereum masih bakalan sangat-sangat menarik dalam beberapa waktu depannya. Jadi mungkin fokus kalau dari saya sih ke altcoin ya, fokus ke altcoin. Kemudian dari time frame 4 jam udah, kalau dari jangka pendek Bitcoin ya seperti yang saya bilang sih bakalan anomali teman-teman, di pembukaan market Cina di jam kisaran 8 ya, 8 pagi, itu siap-siap dengan volatilitas. Ya itu udah mulai harus waspada. Kayaknya market buka dari New Zealand dulu ya, New Zealand, Australia, kemudian Asia, Cina, Jepang, kemudian ke barat-barat,
ke Europe, baru Amerika terakhir. Jadi ya itulah siap-siap dengan volatilitas dari market, kita nggak tahu nih kemana arah Bitcoin dalam jangka waktu pendek, tapi saya rasa dari indikasi-indikasi jangka panjangnya semua mengarah ke tren bullish lebih lanjut teman-teman. Jadi itu, altcoin bisa dicicil ya saya rasa, ini udah mulai banyak yang diskon, nanti kalau ada, koreksi lagi siapa tahu market hari ini di bawah koreksi kan kita nggak tahu ya. Itu bisa ambil aja, peluang buat teman-teman untuk akumulasi teman-teman, karena yang namanya momentum yang datang itu nggak datang 2 kali. Jadi tetap, DCA sih, 2024 kita akan ada sentimen terkait dengan pivot juga, di mana suku bunga akan diturunkan, itu adalah kesempatan bagus banget sebenarnya, ya. Tapi sekarang mumpung belum momentum tersebut datang, ya cicil teman-teman. Jadi gitu aja paling buat update kali ini, semoga bisa bermanfaat ya. Kita punya komunitas diskusi di Telegram juga, tempat aku untuk sharing-sharing informasi terbaru di market kripto. Misalkan teman-teman punya akun Telegram yang mau join, boleh langsung join ya, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Jadi gitu aja, dan akhir kata saya Andre, makasih.